Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. Kita invite dulu Pak Ses ya. Sudah diisi Pak? Sudah oke ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ses. Sudah join kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Oke. Yusuf? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Ses? Alhamdulillah sehat. Salam sehat dan bahagia selalu tentunya. Amin. Salam sehat juga untuk kita semua. Ini kita agak sedikit terlambat 5 menit ini Bapak sesuai dengan jadwal kita. Baik. Pak Ses, barangkali kita bisa mulai aja ya. Mari silakan. Ya. Dan kayaknya yang mengikuti live ini sudah nggak sabaran lagi nih Mas Yusuf. Iya betul Pak, karena ini kan live perdana ya, pertama kali di Ditjen Polresmen. Untuk yang kesempatan perdana ini kita akan membahas tentang dana BUSP untuk penyaluran tahap 2. Kira-kira begitu Pak ya? Ya betul. Ya. Ya, sekarang sudah bisa dengar suara kami Pak? Sudah Mas. Oke, Monggo dilanjut. baik. Baik, langsung aja nih Pak Ses, beberapa minggu yang lalu ya kita sudah menyelenggarakan webinar tentang dana BOSP tahap 2 Pak ya, sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan penguatan kepada teman-teman yang belum menyaksikan webinar, kira-kira pesan-pesan intinya apa aja Pak? Monggo Pak. Iya. Baik Mas Yusuf, terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera, bahagia buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semuanya. Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di tanggal 3 Juli 2024. Nah, berarti ini adalah bulan di mana kita bersiap-siap untuk menyalurkan BOSP tahun 2024 tahap yang kedua. Di webinar yang lalu saya sudah sampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun yang sangat istimewa bagi kita karena dalam sejarah di penyaluran BUSP ini baru kali ini kita bulan Januari sudah bisa menyalurkan BUSP 96%. Nah, saya tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang bantu, khususnya Dinas Pendidikan, lalu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, UPT Ditjen PDM yang ada di setiap provinsi, dan tentu yang sangat luar biasa ini bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, para pengelola BUSP yang sudah menyiapkan diri dengan baik, sehingga alhamdulillah keinginan dari Mas Menteri agar kita bisa menyalurkan BUSP di awal bulan, nah ini bisa kita jalankan. Nah, sekarang ini Mas Yusuf, kita sedang bersiap-siap untuk penyaluran tahap yang kedua ya. Oke. Dan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 dan juga revisinya nomor 63 juga, tapi tahunnya 2023. Nah, ini kita perlu memahami gitu. Kira-kira apa nih yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan agar BSP-nya bisa tersalur. Pokoknya ini jadi tema yang tentu sangat menarik karena sebentar lagi tahun ajaran baru. Tentu kepala sekolah tidak mau dong sudah mulai belajar tapi bosnya kemudian belum diterima. Nah, ini mari kita bersama. Baik. Baik Pak Ses, menarik karena di sekolah-sekolah ini kan tahun ajaran baru sudah dimulai ya. Tentunya operasionalisasi sekolah di tahun ajaran baru juga sudah dipersiapkan. Tentunya juga kepala sekolah membutuhkan dana operasional BOSP di bulan Juli nanti ya. Nah, kira-kira syarat-syarat Pak penyaluran BOSP tahap 2 yang akan segera dicairkan itu apa saja nih Pak yang harus diselesaikan oleh sekolah? Nah, ini Mas Yusuf udah langsung to the point aja gitu. Tapi ini Mas ya, saya mau coba ingatkan dulu ya. Bapak Ibu waktu penyaluran tahap 1 masih ada loh sekolah yang akhirnya BUSP-nya tidak bisa kita salurkan. Yaitu ada 229 satuan pendidikan Mas Yusuf. Oke. Ya. Tapi ini angka ini jauh lebih sedikit. Biasanya itu di atas 1000-an gitu. Jadi ini sudah capaian yang sangat luar biasa. Tapi 229 satuan pendidikan ini tahap 2 dengan sangat menyesal tidak akan kita salurkan BSP-nya ya. Jadi ini sejalan dengan persyaratan itu. Jadi Bapak Ibu, BOSP
tahap 2 ini akan bisa disalurkan kalau Bapak Ibu satu sudah menyerahkan laporan BWSP tahun 2023, baik yang reguler maupun yang kinerja. Itu harus sudah dilakukan. Tapi ada catatannya nih Mas Yusuf. Iya, Pak. Sisa dana, ini penting sisa dana ya, karena ini dana pemerintah, kalau tidak dipakai, nah itu harus dikembalikan ke kas negara. Nah, sisa dana dari BWSP tahun 2023 harus sudah terkonfirmasi oleh Dinas Pendidikan, gitu. Nah, sehingga nanti berapa sisa dana yang harusnya disetor ke kas negara, ini akan dikonversikan dengan BWSP tahap 2 tahun 2024. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nih BSP tahap 2 ini harusnya dapat Rp1.000, tapi karena kemarin ada sisa dana Rp50, nah maka 1.000 dikurangi 50, sehingga nanti yang akan disalurkan 950. Tapi ingat ya, 50 itu bukan dana yang menguap kemana-mana, bukan dikorupsi, bukan apa, tapi ini dana yang dikembalikan ke kas negara, karena Bapak Ibu tahun 2023 menyisakan dana dari BUSD yang sudah diberikan. Nah, lalu yang juga ini penting, ini yang terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Nah, ini pastikan bahwa Bapak Ibu sudah melaporkan dengan pembelanjaan menggunakan SIPLAH gitu. Jadi tolong ya Bapak Ibu ini diperhatikan betul, karena kita sudah berada di bulan-bulan yang sangat menentukan untuk penyaluran BUSP tahap yang kedua ini. Nah, persyaratannya tadi tolong dipenuhi. Nah, ada satu lagi nih Mas Yusuf, takut lupa saya menyampaikan. Ya, selain terkait dengan laporan BUSP tahun 2023, kan kemarin Bapak Ibu ini kan sudah menerima BUSP tahun 2024 tahap 1. Nah, syaratnya minimum 50% itu harus sudah direalisasikan dan dilaporkan. Jadi kalau kemarin misalkan Bapak dan Ibu menerima Rp1.000, maka sekarang itu minimum Rp500 itu sudah dipertanggungjawabkan, sudah digunakan, sudah dibelanjakan dan dilaporkan. Nah, kalau belum, ya berarti Bapak dan Ibu tidak memenuhi persyaratan. Jadi ingat itu ya. Jadi ada dua ya, ada yang terkait dengan BUSP 2023, ada yang terkait dengan penyaluran BUSP tahap 1 tahun 2024 tadi. Gitu Mas Yusuf. Baik, kalau misalkan keduanya itu sudah firm, sudah selesai direalisasikan oleh sekolah dan dilaporkan, maka tidak ada kendala lagi Pak ya untuk penyaluran BUSP tahap 2 ini. Ya, insya Allah tidak ada kendala. Dan mudah-mudahan kita siap semuanya nih, gitu ya. Ada 408.000 satuan pendidikan, ya baik yang dari semua jenjang. Nah, ini mudah-mudahan sudah siap semua ini, gitu. Sehingga nanti bulan Juli ini benar-benar kita bisa memenuhi harapan dan keinginan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang terlambat penyaluran BUSP-nya. Tapi ya tetap kita perlu kolaborasi nih, perlu kerjasama Mas Yusuf, karena ada persyaratan tadi yang harus dipenuhi gitu. Baik, Pak saya. Jadi Bapak Ibu perlu kolaborasi kerjasama, penyaluran dana BUSP ini perlu dukungan dari sekolah Pak ya, yang tahun 2023 segera dilaporkan, tahun 2024 juga segera dilaporkan juga, baru nanti dana BUSP tahap 2 ini bisa segera dicairkan. Baik, mungkin selanjutnya nih Pak, saya sama Pak, teman-teman juga nggak sabar ini untuk penyaluran BUSP tahap 2 nih Pak, kira-kira tanggal berapa atau bulan berapa Pak? Mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman kita di sekolah. Ya. Ini kan kita sedang IG live nih Mas Yusuf, ya sedang IG live. Jadi Bapak Ibu yang sudah join, yang sedang live ini, ayo informasikan IG live ini ke semua followers yang Bapak Ibu punya. Karena di sini saya memberikan informasi yang detail, yang teknis tentang bagaimana BUSP tahap 2 ini akan kita salurkan. Ya, dan sekarang sudah hampir 700
yang sedang live. Nah, ini Yo. ayo terus disampaikan ke followers dari Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau menyampaikan berita ini. Satu, kami secara tim sudah sangat siap untuk menyalurkan BUSP ini. Oke. Jadi secara tim kami sudah siap. Secara anggaran kami juga sudah siap. Ya, jadi nggak ada yang ditunggu-tunggu ini. Nah sekarang benderanya itu tinggal ada di Bapak Ibu semuanya nih, Ya. gitu di satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu siap, maka minggu kedua bulan Juli kita siap gelontorkan semua BUSP itu, gitu. Minggu Nah, kedua tapi dengan bulan catatan Juli. Bapak Ibu siap. Apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Nah, ini catat baik-baik. Satu, pastikan Bapak Ibu sudah menyerahkan laporan BOSP tahun 2023 baik reguler dan kinerja bagi yang mendapatkan. Kemudian yang kedua, sekali lagi pastikan Bapak Ibu sudah melaporkan, merealisasikan minimum 50% BUSP tahap 1 yang disalurkan di tahun 2024. Tapi ini Mas Yusuf, kalau saya lihat di followersnya di Jen Paul Desmond ini kayaknya baru di angka 100. 109.000 ya followersnya. Iya, Apa 109.000. jangan ini yang baru siap untuk disalurkan nih? Karena yang lain masih masih nggak update dengan informasi-informasi yang ada di Jen Paul Desmond gitu. Sehingga ini wah saya jadi mikir ini jangan-jangan yang baru siap yang 109. sudah follow saja gitu. Nah, tapi tentu tidak ya. Saya berharap pada semua guru baik yang belum terbiasa dengan sosmed, dengan Instagram, dengan YouTube, silahkan Bapak Ibu bergabung, berkunjung, dan yang belum follow dengan Instagram di Jen Paul Desmond, kesempatan Bapak Ibu untuk follow sekarang, silahkan follow dan dapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang kebijakan Merdeka Belajar, selengkap-lengkapnya tentang kebijakan-kebijakan teknis dan salah satunya tentang BUSP ini. Gitu. Dari Bapak Ibu silakan follow Instagram kami karena di situ kami akan memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kami memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan gitu. Jangan hanya 109.000 saja nanti yang siap salur gitu, tapi saya ingin di minggu kedua Juli ini minimum jangan kalah dengan yang tahap 1. Ya, Iya. minimum. Meskipun sangat tidak mudah. Ya, saya secara tim pengennya itu ya bisa meningkat dari yang 96% itu. Tapi sekali lagi itu sangat tidak bisa kita lakukan kalau Bapak Ibu tidak inline dengan persyaratan-persyaratan yang kami mintakan tadi gitu ya. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu harus melengkapi laporan itu, insya Allah Instagram ini akan bisa memberikan jalan keluar, memberikan informasi bagaimana Bapak Ibu harus melakukan gitu sehingga ikuti terus dan ini Mas Yusuf ini kita rutinkan ya untuk live ini gitu biar Iya. masyarakat Kita itu stakeholder pendidikan itu mereka terupdate. bisa mengikuti kebijakan-kebijakan yang berkembang. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Yusuf, insya Iya. Allah minggu kedua Juli kita mau proses penyaluran itu bisa dilakukan dan jumlahnya mudah-mudahan tidak hanya yang puluhan ribu atau ratusan ribu itu saja, tapi secara nasional saya ingin minimum sama dengan tahap 1 kita bisa salurkan. Dan itu di minggu kedua Juli insya Allah, Mas. Baik. Terima kasih Pak. Saya ini kabar gembira nih untuk teman-teman kita di sekolah ya bahwa penyaluran dan BUSP tahap 2 ini di pertengahan bulan Juli ya, minggu kedua. Jadi kurang lebih ya sekitar 10 harian ke depan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita yang baik pula dan seperti yang pesan Pak Ses tadi butuh kerjasama dari pihak sekolah juga untuk segera melengkapi syarat-syarat yang tadi sudah diulas oleh Pak Ses. Pak Ses, kira-kira paling lambat tanggal berapa ya Pak untuk pelaporan dana BOSP yang tadi Bapak sampaikan? Oh ya, uh,
saya agak sedih juga ini harus menyampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya ya, para pengelola bos ya, kepala sekolah dan sebagainya. Bapak Ibu, seandainya kita bisa bekerja dengan baik, dengan tepat waktu, maka kebijakan untuk menerapkan sanksi itu tidak perlu kita berikan gitu. Tapi tolong ini jangan dimanai apa mengancam gitu ya. Tapi kami sesuai dengan Juknis itu menerapkan bahwa pelaporan terkait dengan persyaratan untuk penyaluran dana BOS ini kita minta terakhir itu adalah 31 Juli 2024. Nah, tapi 31 Bapak Juni Ibu 2020. jangan menunggu sampai 31 Juli. Karena Hmm. apa? Karena kalau Bapak Ibu semakin lambat menyerahkan laporannya, ya semakin lambat pula kita memproses pencairan dana BUSP-nya gitu. Jangan ngirim tanggal 30 Juli, tanggal 31-nya langsung minta cair dana bosnya. Enggak bisa, kan kami juga harus bekerja, ada Ya. verifikasi, ada validasi, ada penerbitan SK, ada proses pencairan dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu harus semakin cepat, semakin baik, as soon as possible, untuk menyerahkan laporan yang menjadi persyaratan dari pencairan BUSP tahap yang kedua tadi. Nah, kalau Bapak Ibu menyerahkan melewati tanggal 31 Juli 2024, maka Bapak Ibu akan dikenakan denda. Ya. Berapa dendanya? Berapa itu, Pak? Sebesar 2% kalau Bapak Ibu terlambat 1 bulan. Jadi kalau nyerahkannya sampai di 31 Agustus, kami denda 2%. 2%. Kalau Bapak Ibu masih lambat lagi, misalkan sampai di 30 September, ya kami denda 3%. Nah, kalau terlambat sampai di 31 Oktober, ya kami denda sampai 4%. Nggak enak kan? Sudah didenda, tapi BUSP-nya juga akan terlambat sampai. Kalau terlambat sampai, Bapak Ibu masa mau cari pinjaman untuk menyiapkan biaya operasional sekolah. Sehingga jangan berpikir nanti saja. Bapak Ibu masih punya waktu dalam beberapa hari ini. Ayo segera lengkapi laporannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu masuk di termin pertama dari penyaluran dana BUSP. Kalau masih bingung bagaimana caranya, silakan berdiskusi, silakan tanya, dan tadi sudah saya sarankan follow di Instagram kami di Ditjen PAUD Dasmen. Di situ Bapak Ibu menemukan informasi-informasi yang sangat lengkap terkait dengan kebijakan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen. Jadi itu ya, jangan 31 Juli 2024 batas waktu terakhir penyerahan laporan. Kalau terlambat, Bapak Ibu akan dikenakan denda dan itu berarti penyaluran BUSP-nya juga terlambat. Gitu Mas Yusuf. Maaf ini meskipun tidak enak terpaksa harus saya sampaikan. Ya, baik. Tentunya teman-teman di sekolah ini tidak perlu berlama-lama lagi, Pak ya. Sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan itu sudah sangat jelas ya kewajibannya untuk segera melaporkan dana BUSP tahun 2023 maupun di tahun 2024-nya. Nah, izin Pak Ses, ini kita akan undang beberapa teman kepala sekolah ini yang sudah yang sudah request untuk join IG Live. Apakah diperkenankan Pak Ses? Yuk, monggo silakan. Yeah. Baik, kita undang saja Pak Nur Ajis ya dari SMA Negeri 1 Purworejo dan Pak Pardi ini perwakilan dari PKBM Agisaka Kediri ya. Mungkin kita bisa ini Pak Pardi Kediri ya. Nggak apa-apa dua-duanya daripada ini. Pak Pardi sama Pak Nur Ajis coba kita invite dulu. Pak Nur Ajis ya sudah join belum? Halo Pak Pardi, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Pak Yusuf. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Iya, ini saya ngeliat kopi Pak ya. Sedang ngopi nih Pak. Iya, kopi. Ini di kantornya Pak. Oh di kantor ini Pak. Ini mukanya nggak kelihatan ya Pak? Bentar. Iya, kameranya terbalik sepertinya. Kameranya yang kebalik Pak. Terbalik ya
kameranya. Pak Pardi sambil membenarkan kamera, Pak Pardi sudah melaporkan dana BOSP 2023 dan 2024 belum ini, Pak? Ya, kita juga sambil benerin ini kameranya Pak Pardi yang terbalik. Ini kita invite juga Pak Nur Ajis ini, SMA, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purworejo. Nah, ini sudah hadir. Assalamualaikum Pak Nur Ajis, selamat pagi. Bisa dengar suara kami, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, ini Sudah dengar, Pak Sesdijen sudah hadir. Mungkin Pak Nur Ajis silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Pak Ses, Pak Yusuf yang sangat Pagi, hormati. Pak Rasid. Sehat selalu. Saya Nur Aziz dari SMA Negeri 1 Purworejo, Jawa Tengah, Bapak. Terima kasih. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Nur Ajis. Kemudian yang kedua, Pak Pardi barangkali mau memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa Pak Ses. Ya, terima kasih Pak Ses. Ini saya dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah memberikan waktu untuk berkoordinasi dan komunikasi baik dengan Bapak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya dari PKBM Ajisaka, Bapak. Di Iya. kabupaten Iya, mana Pak. Pak Ajisakanya? Dari Kabupaten Kediri, Bapak. Oh, oke. Oh, Ajisaka Kabupaten Kediri. Oke, Pak Ses, monggo Pak Ses. Di sini sudah ada 2 kepala sekolah. Apakah barangkali Bapak mau chit-chat atau mau menggali lebih dalam? Silakan Pak. boleh. Terima kasih Pak Aziz dari SMA 1 Purworejo dan juga Pak Pardi dari PKBM Cisaka Kediri. Nggih. Alhamdulillah Pak Pardi, saya juga dari Kediri, Pak Pardi. Saya dari Alhamdulillah ini jadi saudara ini. Nggih. Ah, Jadi gini, Pak. bisa seduluran, Bapak. Nggih, sami-sami. Ini kan gini Pak ya, BOSP kemarin sudah kita salurkan di awal tahun gitu ya. Dan Bapak Iya. tentu menerima lalu sudah mengelola. Mungkin ke Pak Nur Aziz dulu ya. Bagaimana Iya, siap, sejauh mana ya Pak kebermanfaatan BOSP yang ada di sekolah Bapak? Oke. Monggo. Terima kasih Pak Ses. Alhamdulillah kemanfaatan dari bus itu sangat luar biasa bagi kami dalam memberikan layanan pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran utamanya dan juga prestasi sekolah, Bapak. Kami di SMA 1 alhamdulillah tahun ini bisa mengantarkan anak-anak kita 2 orang FLS 2N, yaitu gitar solo dan vokal solo. Mohon doanya Pak bisa di tingkat nasional, Bapak. Jadi Amin. kami mengirim 2 atlet gitar solo dan vokal solo nanti di tingkat nasional. Masih banyak tentunya Bapak manfaat-manfaat yang kami rasakan dari pemanfaatan BOSP ini, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur Aziz. Tentu Pak Pardi juga tidak kalah punya pengalaman yang lebih menarik lagi. Gimana Pak Pardi kebermanfaatan BOSP ini di lembaga Bapak di PKBM? Iya. Ajisaka. Ya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Dengan dipercaya mendapatkan BOSP, Bapak, di lembaga kami, alhamdulillah, ini rakyatnya banyak. Banyak yang miskin, Bapak. Alhamdulillah, dengan BOSP, itu sangat terbantu peserta didiknya, Bapak. Satu, saya mengikat peserta didiknya supaya dia semangat. Itu satu, membelanjakan BOSP itu saya membuat kearifan lokal. Kearifan lokal di wilayah saya, seperti contoh itu, di saya itu ada tanaman mangga podang, Bapak. Oh ya. Itu saya buatkan batik tulis untuk anak-anak peserta didik, saat ini masih berlangsung. Itu saya buatkan batik mangga podang dan mahkota Joyoboyo, Bapak. Ya. Itu saya belanjakan itu, ini nanti masih
saya buatkan video, dan nanti saya buatkan ke YouTube. Nanti kalau rangkaian kegiatan itu bisa dilihat di YouTube, Bapak. Itu hasil dari BOSP Bapak. Ini saat ini masih proses, Bapak. Baik, baik. Wah, menarik sekali. Hampir yang semuanya yang disampaikan oleh Pak Pardi, Pak Nur Aziz ini selalu berdampak pada siswa, dan ini sejalan banget dengan kebijakan Merdeka Belajar. Pak Nur Aziz, tentu Bapak sudah Siap, Bapak. mengirimkan laporan untuk penyaluran kesiapan untuk penyaluran BSP tahap yang kedua. Diulangi Bapak, ini agak terganggu tadi. Mohon maaf. Apakah Bapak sudah menyerahkan laporan pemanfaatan BSP reguler tahap yang reguler tahun lalu dan juga Sudah Bapak. yang satu? Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Nah, Oke. saya Bahkan kami ingin ini mendapatkan tambahan dari Bapak itu bos kinerja Bapak. selamat. Selamat. Nah, pertanyaan saya gini, Yang Pak Nur ditarget Aziz. tanggal 8 ini, jadi kami harus bekerja keras Bapak untuk mengajukan pengesahan untuk bos kinerja tanggal 8 ini Bapak. Baik, terima kasih. Pak Nur Aziz, bagaimana strategi yang Bapak lakukan ya untuk penyiapan laporannya ini agar berjalan lancar? Bagaimana strateginya? Terima kasih Bapak. Jadi kami mulai dari proses perencanaan, kami mempertimbangkan analisis kebutuhan sekolah, kemudian juga mempertimbangkan berbasis data dari raport pendidikan, kemudian kami membuat action plan yang realistis Bapak, action plan yang realistis. Kemudian kami memaksimalkan kerja tim BOSP maupun tim manajemen atau penanggung jawab kegiatan untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan itu dengan memanfaatkan dana BOS yang ada. Tentunya kita sudah menunjuk a person in charge ya, orang-orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas itu, dan juga kami mengevaluasi secara periodik keterlaksanaan kegiatan Pak, kemudian juga keterserapan anggaran. Kemudian kami selalu melaporkan sebelum akhir bulan, sehingga bulan berikutnya kita bisa membuka untuk penggunaan BOS, dana BOS ini Bapak. Jadi kami akhir bulan selalu melaporkan, sehingga itu dalam Arkas kan sistemnya kalau bulan ini belum kita laporkan kan bulan depan tidak bisa buka ya Pak ya. Sehingga kami terus aktif seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ini cerita yang sangat menarik untuk bisa didengar kembali, dilihat kembali oleh Bapak Ibu guru yang lain ya, di mana direncanakan membuat rencana action plan yang realistis, kemudian membentuk tim kerja konsisten dengan penjadwalan. Nah, ini luar biasa, dan saya kira tidak kalah menariknya dan lebih menantang ini yang di PKBM ini tentunya Pak Kadri dengan SDM yang biasanya PKBM kan SDM-nya terbatas ya Pak Kadri. Nah, bagaimana strategi Bapak nih? Ya Bapak, terima kasih. Satu, saya tetap mengacu pada juknis Bapak, yaitu tetap membuat tim sukses pembuatan laporan supaya sesuai juknis. Terus bersama tim di lembaga kami, yaitu membuat tim suksesnya tim BOS, dan membuat laporan setiap bulannya rutin, dan membelanjakan dengan tepat waktu Bapak, supaya tidak ada larangan, tidak ada peringatan dari mana-mana. Itu kita mengadakan strategi belanja tepat waktu, itu aja. Dan selalu bekerja sama dengan tim untuk setiap belanja, setiap penggunaan anggaran sesuai apa yang kita butuhkan Bapak, dan selalu berkoordinasi dengan baik kepada teman-teman kita dan operator dinas, supaya
apa itu berjalan lancar sesuai di juknis. Itu aja Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Pardi. Meskipun Bapak bilang itu saja, itu menurut saya itu satu hal yang sangat luar biasa ini. Belanja belanja tepat waktu, kemudian ada tim yang kolaborasinya harus kuat. Saya kira ini cocok sekali dengan tadi yang disampaikan Pak Nur Aziz. Sayang sekali ini Ya. sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi ini karena IG Live kita nggak bisa nggak bisa dengan sangat leluasa. Nah, Oke. saya ingin mendapat semacam eh, testimoni dari Pak Pardi dulu ya. Iya Pak. Apa pesan Bapak untuk lembaga yang lain ya, semuanya saja agar penyaluran BUSP tahun 2024 tahap 2 ini bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Silakan Pak Pardi dulu. Kepada teman-teman semua yang sudah dipercaya pemerintah, tolong semangat dan yakin memberi laporan dengan cepat dan tepat waktu. Ya. Supaya apa? Berjalan lancar di lembaga Bapak Ibu. Yaitu satu, semangat dan yakin Bapak. Itu aja Bapak. Oke. Terima kasih Pak Pardi. Pak Nur Aziz, monggo Iya. pesannya. Baik, baik Bapak, terima kasih. Yang pertama, mari Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia untuk betul-betul mensyukuri dana BOS dari pemerintah ini. Yang kedua, mari kita belanjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan juknis yang ada, dan kita berusaha untuk mencoba melaksanakan kegiatan tepat waktu, sehingga pelaporannya juga bisa tepat waktu. Semangat Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Nur Aziz, terima kasih Pak Pardi. Saya kira ini bukan yang akhir dari ngobrol-ngobrol kita. IG Live Ya, ini Bapak. akan hadir terus dan saya akan undang nanti Bapak Ibu pengelola satuan pendidikan dengan tema-tema yang tentu kita sesuaikan. Nanti bisa ngobrol bareng dengan saya dan saya tentu berterima kasih kepada Pak Pardi, Pak Nur Aziz yang sudah meluangkan Sama-sama, waktunya Bapak. untuk bersama kami. Sukses selalu. Terima kasih. Dan Amin. kepada Bapak Ibu semuanya, jangan lupa segera siapkan laporan yang akan kita gunakan untuk penyaluran BUSP tahap yang kedua, ya laporan BUSP tahun 2023 dan juga laporan BUSP tahap 1 2024 untuk disiapkan dengan baik. Kita semuanya ingin menyampaikan BUSP lebih awal, lebih baik, karena biar Terima kasih, Bapak Bapak. tidak kesulitan. Kami Tapi kita harus memenuhi persyaratan yang sudah kita tentukan. Insya Allah tim kami minggu kedua bulan Juli siap menyalurkan bagi Amin, satuan amin. pendidikan yang sudah memenuhi persyaratan. Yang belum dan masih bingung, jangan lupa untuk follow di Instagram Ditjen Paudasmen, subscribe di YouTube kami Ditjen Paudasmen. Di situ informasi-informasi tentang kebijakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah kita sampaikan. Terima kasih semuanya dan Terima kasih, alhamdulillah Bapak. sudah sampai 45 menit kita bersama-sama. Terima kasih Pak Pardi, Pak Nur Aziz. Sama-sama Dan Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya baik, terima kasih Pak Ses, Pak Pardi, Pak Nur Aziz. Kurang lebih kita IG Live ini sekitar 40-an menit ya. Saya rasa banyak cerita-cerita menarik, kemudian inspiratif gitu dari Pak Pardi dan Pak Nur Aziz untuk bisa mendorong kepala sekolah lain untuk segera menyelesaikan laporan dana BUSP 2023 dan 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Aziz, Pak Pardi, juga Pak Ses Ditjen. Mungkin tadi seperti yang Bapak pesankan begitu ya, kita akan melakukan rutin kegiatan IG Live ini mungkin seminggu sekali atau kita sesuaikan dengan kebutuhan dengan tema-tema yang lebih menarik sesuai dengan program-program yang sedang berjalan. Pak Ses izin mungkin barangkali sebelum kita tutup bisa memberikan satu closing statement begitu untuk kita semua. Silakan Pak. baik, pada Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan juga
mitra kami, unit pelaksana teknis di seluruh provinsi. Mari kita berkolaborasi dengan lebih baik lagi dan kita akan siapkan satuan pendidikan kita untuk bisa menerima penyaluran BOSP tahap yang kedua tahun 2024. Insya Allah semakin cepat BOSP bisa kita salurkan, semakin memberikan kemudahan pada satuan pendidikan kita untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Ada masalah, ada tantangan, kita berdiskusi, kita cari solusi, dan selamat untuk bisa melayani dengan lebih baik lagi. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak Nur Aziz. Barangkali silahkan untuk meninggalkan IG Live Pak. Oke. Pak Pargi silahkan, barangkali ada aktivitas. Pak Ses juga silahkan meninggal barangkali ada aktivitas. Oke. Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kita acara IG Live. Ya, makasih Pak Pardi dan Pak Nur Aziz. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan IG Live kita yang perdana, baru pertama kali di tahun ini, begitu ya. Nanti sesuai dengan arahan Pak Ses bahwa kita akan melakukan IG Live secara rutin, sesuai dengan tema-tema yang tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah penting, yang perlu dan wajib diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, maupun guru-guru, maupun operator, bendahara, maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, seperti yang Pak Sekretaris sampaikan tadi, silakan follow, komen, like, dan share ya akun Instagram Ditjen Paudikdas dan Dikmen, dan juga jangan lupa kabari untuk sekolah-sekolah yang lain agar tidak ketinggalan berita, tidak ketinggalan informasi, dan selalu terupdate dari informasi-informasi yang selalu kami sampaikan melalui kanal Instagram maupun YouTube di Ditjen Paudikdas dan Dikmen. Baik, Bapak Ibu sekalian, berakhir pula kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa di acara IG Live selanjutnya. Mohon maaf jika tadi sempat terlambat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.